Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Di sini saya sebagai pembicara kedua tim pemerintah penutup akan menyampaikan beberapa argumentasi saya mengenai dalam hal ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa argumen saya ingin menggarisbawahi beberapa argumen yang disampaikan oleh tim oposisi pembuka pembicara kedua. Dewan juri yang terhormat, tim oposisi pembuka pembicara kedua mengatakan bahwa spesialisasi tidak perlu untuk melakukan atau menempuh sekolah formal seperti berkuliah, tetapi bisa mengandalkan hanya dari pengalaman kerja saja. Dewan juri yang terhormat, menurut saya, spesialis adalah pekerjaan yang tetap dan sangat membutuhkan sertifikasi dan lisensi bahwa dia kompeten di bidangnya, dan untuk itu perlu ditunjang dengan yang namanya perkuliahan atau sekolah yang formal atau pelatihan yang khusus. Dan pastinya dalam melakukan perkuliahan atau melakukan perkuliahan atau melakukan pelatihan tersebut memerlukan budget yang tidak sedikit, seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah pembuka pembicara pertama. Kemudian, perusahaan pastinya tidak akan hanya melihat dari segi atau dari sisi pengalaman kerja saja, namun juga harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi dan lisensi yang resmi dari lembaga tertentu. Kemudian, Dewan juri yang terhormat, tim oposisi juga mengatakan bahwa tidak apa-apa spesialis tidak akan bertahan lama karena zaman akan berubah. Yang saya tanyakan adalah, lalu untuk apa adanya glorifikasi dari karir spesialis ini? Jika pada ujungnya spesialis dalam bidang tertentu akan hilang karena adanya perubahan zaman yang semakin dinamis. Ketika karirnya tidak dibutuhkan dan jasanya juga tidak dibutuhkan lagi, maka dia akan kehilangan pekerjaannya yang otomatis akan membuat dia menjadi seorang pengangguran. Kemudian, yang ketiga, tim oposisi mengatakan bahwa untuk pengembangan skill bisa melihat dari YouTube atau TikTok saja, tidak perlu melakukan perkuliahan atau pelatihan-pelatihan khusus yang bersifat resmi. Dewan juri yang terhormat, pengembangan skill apalagi untuk sekelas spesialis tidak serta-merta hanya bisa dilatih menggunakan media online seperti YouTube atau TikTok saja. Apalagi di zaman ini mudah sekali penyebaran informasi yang salah atau bersifat hoax. Jika ingin mengembangkan skill, seharusnya harus melewati lembaga yang resmi agar skillnya ini diakui oleh khalayak umum, dan pastinya skillnya ini harus tersertifikasi dan memiliki lisensi yang resmi. Dewan juri terhormat, selanjutnya saya akan beralih kepada argumen saya. Di sini saya memiliki 4 argumen. Argumen pertama, glorifikasi pada karir spesialis sangat tidak diperlukan karena sejatinya generalis lebih memiliki banyak kelebihan. Karena generalis ini lebih multitasking. Contohnya, seorang guru SD dapat mengajar semua mata pelajaran dalam satu waktu. Selain itu, perusahaan juga akan cenderung untuk memilih generalis yang multitasking karena kepentingan perusahaan karena dengan adanya generalis yang multitasking akan menguntungkan perusahaan karena kepentingan perusahaan dapat terselesaikan dengan cepat oleh para generalis ini, yang pastinya dengan bayaran yang lebih murah daripada bayaran dari spesialis. Kemudian argumen yang kedua, spesialis ini akan cenderung buruk dalam dunia kerja yang dinamis karena mereka ini hanya akan menangani masalah yang kontekstual saja. Jika tidak diperlukan lagi, maka mereka akan kehilangan pekerjaan dan pastinya mereka harus bisa survive lagi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perubahan zaman yang sangat dinamis ini. Maka dari itu, pekerjaan spesialis ini tidak perlu diglorifikasi sedemikian rupa. Kemudian argumen yang ketiga, gelar yang disandang oleh para spesialis bisa dikatakan tidak istimewa. Mengapa? Karena walaupun mereka spesialis, bukan berarti mereka menunjukkan bahwa mereka ini pintar dan memiliki kompetensi yang bagus dalam bidangnya. Dan bukan berarti pula para generalis ini tidak mampu atau tidak lebih pintar daripada spesialis, karena di lapangan banyak ditemukan bahwa para generalis ini lebih multitasking daripada para spesialis. Kemudian yang terakhir adalah glorifikasi spesialis tidak memiliki alasan yang jelas dan manfaat yang jelas, namun justru akan membuat mindset dari masyarakat luas bahwa standar kompetensi dan kemampuan seseorang hanya bisa dilihat dari
dalam hal ini hanya bisa dilihat dari tingginya gelar yang didapatkan dalam hal ini spesialis, dan akan membuat dan nantinya akan membuat para generalis ini menjadi minor, terutama dalam dunia kerja. Jadi dengan adanya glorifikasi spesialis akan membuat mindset masyarakat ini menjadi seolah-olah mengagung-agungkan spesialis akan mendapatkan pekerjaan yang tinggi, akan mendapatkan pekerjaan yang dihormati, sehingga menyebabkan para generalis yang tidak mempunyai privilege untuk bisa meneruskan menjadi spesialis tidak mendapatkan posisi atau pekerjaan yang dihormati atau pekerjaan penting. Karena sejatinya kembali lagi kepada tadi, tidak semua spesialis ini pintar dan tidak semua generalis ini tidak mampu atau tidak pintar. Banyak sekali para generalis yang justru lebih multitasking, justru lebih bisa menguasai segala hal, segala bentuk kemampuan daripada para spesialis. Sehingga untuk itu glorifikasi karir para spesialis ini tidak perlu untuk diagung-agungkan atau tidak perlu untuk dilebih-lebihkan. Maka dengan ini kami sebagai tim pemerintah dengan sangat yakin bahwa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.